Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengeluarkan perintah agar militer Iran menyerang langsung Israel sebagai balasan atas tewasnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran. Khamenei mengingatkan Israel telah menggali kuburannya sendiri karena membunuh pemimpin Hamas di teritori Iran. Akankah Iran membuktikan ancamannya terhadap Israel? Sebelumnya kedua negara telah saling serang dalam skala terbatas, pemirsa. Akankah konflik yang terbaru antara Iran dengan Israel menjadi peperangan terbuka dan semakin intens? Untuk membahasnya pemirsa akan bergabung bersama kami ada pakar Timur Tengah, yaitu nanti akan bergabung bersama kami ada Pak Nasir Tamara, dan juga saat ini sudah bergabung bersama kami ada Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Pak Ceki Hakim. Saat ini kita sapa terlebih dahulu Pak Ceki Hakim yang sudah bergabung bersama kami secara virtual. Selamat sore Pak Cepi. Selamat sore, ya. Salam sehat. Ya, salam sehat. Pak Cepi, kalau kita lihat ini Israel mengklaim bahwa terbunuhnya Khamenei ini karena akibat ulahnya dari Israel itu sendiri. Dan ini katanya diserang dengan menggunakan rudal berpemandu. Apa sebetulnya rudal berpemandu ini? Bagaimana ia bisa mensasar targetnya dengan begitu presisi sekali, Pak Cepi? Ya, guided missiles, ya, rudal berpemandu. Basic, ya, teknologi yang mendasar dari guided missiles yaitu peluru yang bisa dikendalikan dengan metode heat seeking namanya. Jadi dia mengejar panas, mengejar temperatur. Ya. Kalau pesawat pasti kan ada exhaust engine atau knalpotnya atau metalnya, itu kan temperaturnya berbeda-beda. Dan itu sebenarnya yang basis dari guided missiles adalah heat seeking. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ya. Akhir-akhir ini kita melihat, mungkin 5-10 tahun terakhir kita sudah menerima berita mengenai dibunuhnya tokoh Hamas di sini, di sana, di apartemennya, lagi di dapur, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah, teknologi sudah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya heat seeking, ya, karena temperatur manusia itu sama kan rata-rata. Jadi apa sebenarnya? Banyak analisis spekulatif setelah cyber world, ya, setelah dunia cyber. Cyber itu ada 3 ciri khasnya, yaitu artificial intelligence, kemudian autonomous system, dan penggunaan drone. Nah, di dalam artificial intelligence dan autonomous system itu termasuk di dalamnya mengenai rudal berpemandu tadi, jadi guided missiles. Cuman yang jadi pertanyaan, apa metodenya, apa basis teknologinya? Banyak analisis, ada beberapa analisis yang masih spekulatif sifatnya, bahwa karena Israel adalah salah satu negara pelopor dari perkembangan cyber, ya. Jadi dia perintis, salah satu negara yang paling depan untuk mengembangkan cyber world. Jadi banyak analisis yang masih spekulatif mengatakan bahwa rudal guided missiles yang digunakan oleh Israel belakangan ini bukan heat seeking lagi, bukan mencari panas, tetapi dia mencari orang. Ya, mungkin namanya DNA seeking, ya. Mungkin, ya, ini masih spekulatif, tapi itulah teknologi. Baik Pak Cepi, saat ini sudah bergabung juga bersama kami ada Pak Nasir Tamara. Dari pernyataan Ali Khamenei, Pak Nasir Tamara memerintahkan pasukannya untuk menyerang Israel. Apakah ini akan segera dieksekusi dan juga diikuti para tentara yang ada di Israel, atau seperti apa Pak Nasir? Kita lihat Ayatollah Ali Khamenei itu dulunya seorang perwira, ya, pada waktu perang melawan Irak. Dia sudah biasa megang senjata, sudah biasa membuat strategi, sudah biasa menyerang atau bertahan. Jadi orang yang pikiran strategisnya sangat dalam. Karena itu beliau survive begitu lama menjadi pimpinan Iran. Saya kira ancaman dari beliau ini akan dipertimbangkan matang-matang. Jadi kalau sudah keluar dari seorang pemimpin tertinggi Iran seperti ini, semuanya akan tunduk. Karena di sana pimpinan tertinggi agama Ayatollah Ali Khamenei orang yang paling dihormati. Presidennya baru, ya, tapi presidennya juga dekat dengan beliau. Dan saya yakin presidennya itu akan melaksanakan apa yang dilakukan oleh, apa yang diperintahkan oleh Ayatollah Ali Khamenei. Kalau seandainya memang serangan ini jadi diberlakukan,
akan seperti apa jadinya? Apakah bisa menjadi sebuah pemicu perang dunia ketiga? Artinya berubah konfliknya dari sifatnya regional, saling mengancam gitu kan, saling menakut-nakuti, tetapi tidak benar-benar untuk menghancurkan. Pertama secara geopolitik ya, geografi juga. Iran itu tidak berbatasan dengan Israel, jaraknya jauh. Tetapi proksi-proksi Iran seperti ada di Lebanon Selatan atau di Hamas juga di beberapa tempat, itu langsung berbatasan dengan Israel. Salah satu makna dari penyerangan itu bisa saja bukan Iran sebagai negara yang menyerang, tetapi seperti di masa lalu pernah dilakukan, proksi-proksi Iran itu yang akan bergerak gitu ya, yang sudah dipersenjatai tentunya dengan cukup. Dan ini soal timingnya, karena perang itu dalam studi-studi kita itu selalu akan mengambil saat yang paling tepat. Gitu. Baik, Pak Cepi, apakah mungkin melihat eskalasi yang meningkat saat ini muncul potensi guncangan, serangan langsung dari Iran ke Israel? Bahkan tadi Pak Natsir menegaskan ketika pemimpin tertingginya sudah bicara, semua pasukan, tentara, bahkan presiden akan patuh. Pak Cepi. Kemungkinan itu bisa saja berkembang ya. Tetapi yang harus diingat sekarang ini, perang zaman sekarang itu bukan lagi seperti zaman dulu perang terbuka, tidak. Sekarang ini kita berada di era yang kalau terjadi perang itu namanya smart war ya, perang kecerdasan. Jadi orang-orang yang pintar yang menentukan. Kenapa? Karena persenjataan sudah pindah ke dunia cyber. Persenjataan sudah pindah kepada matra yang kelima, ya, darat, laut, udara, angkasa luar, dan cyber. Nah, apa itu cyber itu? Kalau kita mempelajari perang itu sederhana. Perang itu dalam manajemen konflik adalah penyebab utamanya hanya dua, yaitu berebut teritori dan berebut natural resources atau sumber daya alam. Nah, itu yang menyebabkan perang. Itu yang menyebabkan menjadi perang dulunya perang terbuka. Nah sekarang mereka nggak perlu lagi perang terbuka. Mereka sudah dengan teknologi yang sangat mutakhir, mereka perangnya perang pinter, perang adu pinter. Itu sebabnya gejolak yang never ending war di Timur Tengah sampai sekarang masih berlangsung terus. Tidak pernah terjadi perang terbuka sampai detik ini pun ya, baru ancaman dan demi ancaman. Tetapi akankah terjadi? Kita akan melihat nanti eskalasinya. Tetapi eskalasi yang paling terakhir di tingkat politik global, sekarang Israel sudah agak tersudut dengan opini sekian banyak negara. Tetapi harus diingat, Israel tidak akan peduli ya dengan protes-protes atau ancaman-ancaman politik ya. Mengapa? Karena negaranya itu memang harus berbuat sesuai dengan yang dia inginkan, karena dia sebagai negara yang kecil berada di sekeliling dalam tanda petik musuh-musuhnya. Sehingga dari tahun 48 David Ben Gurion mengatakan sendiri bahwa Israel itu apabila ingin mencapai high standard of living, rich culture, spiritual, political and economic independence are possible without full of aerial control. Itu sebabnya kita mendengar bahwa mereka punya Iron Dome misalnya. Prinsipnya dia dengan segala cara mempertahankan wilayah udaranya sebagai benteng utama dari sistem pertahanan mereka. Dan sistem pertahanan itu berkembang dengan kemajuan teknologi. Masih ingat Israel menyerang Irak itu pada waktu pembangkit nuklir Irak mau selesai, dia sikat aja. Itu melewati banyak negara dan diprotes banyak negara, dia nggak peduli. Karena itu ancaman buat dia. Nah, jadi sekali lagi kalau ditanyakan apakah mungkin potensi kemungkinan menjadi perang terbuka, bisa saja terjadi. Tetapi bahwa teknologi sekarang itu sudah memperlihatkan modus-modus baru dari bagaimana konflik yang terjadi antar negara yang tidak selalu menjadi perang terbuka, tetapi perang smart, ya, smart war. Ya. Kemarin kita lihat misalnya salah satu contoh lagi, Presiden Iran meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. Ya. Siapa yang tahu itu kecelakaan pesawat? Kenapa terjadi kecelakaan pesawat setelah Iran menyerang Israel misalnya? Jadi who knows, ya kita nggak tahu itu. Itu adalah tipologi framework dari smart war. Ya. Nah sekarang jelas-jelas begitu terjadi, Israel langsung mengatakan itu memang kita yang kerjain.
Apa maksudnya? Tentunya itu kan sinyal-sinyal bahwa jangan main-main. Kita punya senjata yang seperti ini bisa membunuh per orang ya, per orang. Tadi sekali lagi tidak hit seeking lagi, tapi dia milih orang, jadi DNA seeking lah kasarannya begitu. Oke. Baik, nanti kita akan bincang lagi mengenai Perang Dunia Ketiga yang mungkin saja bisa terjadi pasca dilakukannya serangan yang membunuh pemimpin dari Hamas Haniyeh yang menewaskan Haniyeh di Iran, Teheran, pemirsa. Selengkapnya sesaat lagi kami akan berbincang. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.